kita disuruh untuk menggambar diagram Venn dari persoalan tersebut. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita membuat kotaknya, kemudian jangan lupa diberi simbol S atau semesta. Kemudian langkah kedua, kita membuat sebuah lingkaran yang menyukai susu misalnya. Kemudian lingkaran yang kedua kita beri nama teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan channel Jejak Mas Guru. Kali ini kita akan belajar matematika pada materi himpunan, khususnya pada soal cerita himpunan buku matematika kelas 7 kurikulum 2013 terbitan Kemendikbud edisi revisi 2018. Pembahasan kita kali ini yaitu pada Ayo Kita Menalar yang berada pada halaman 154 tentang persoalan pemecahan masalah atau soal cerita himpunan. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe pada channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar nanti seandainya ada video-video baru dari channel Jejak Mas Guru, maka akan mendapatkan notifikasinya terlebih awal dan kita bisa belajar bersama kembali. Baik, kita akan membahas tentang soal cerita, yaitu pada nomor 2, Ayo Kita Menalar. Di sini ada sebuah permasalahan, yaitu dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Setelah ditanya, ternyata ada 18 siswa gemar minum susu, 20 siswa gemar minum teh, dan 3 siswa tidak gemar keduanya. Dalam persoalan ini ada 2 pertanyaan yang harus kita selesaikan, yaitu menggambar diagram Venn dan menentukan banyaknya siswa yang gemar. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka yang perlu kita lakukan awal adalah mendata apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut. Dalam soal tersebut tadi diketahui bahwa jumlah semua siswa itu ada 35. Jumlah semua siswa kita simbolkan dengan S atau semestanya, ada 35 siswa. Kemudian jumlah yang suka susu atau bisa kita simbolkan dengan N susu ada 18. Kemudian jumlah yang menyukai teh atau kita simbolkan dengan N teh itu ada 20. Sementara yang tidak suka keduanya ada 3. Mari kita bersama untuk menjawabnya, bahwa yang pertama kita disuruh untuk menggambar diagram Venn dari persoalan tersebut. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita membuat kotaknya, kemudian jangan lupa diberi simbol S atau semesta di dalam kotak tersebut yang biasanya ditulis di ujung atas sebelah kiri. Ini yang mempunyai arti bahwa semua anggota kelas itu berada di dalam kotak ini. Kemudian langkah kedua, kita membuat sebuah lingkaran. Lingkaran ini menunjukkan keanggotaan dari yang menyukai susu misalnya. Kemudian lingkaran yang kedua, karena di sini dimungkinkan ada yang menyukai susu dan menyukai teh secara sekaligus, maka
gambar yang kedua itu saling bersentuhan atau mengiris. Maka kita buat lingkaran kedua, kita beri nama teh misalnya. Kalian juga bisa menamakan lingkaran-lingkaran tersebut dengan simbol-simbol saja. Misalnya susu, karena S sudah dipakai untuk bilangan semesta, maka bisa disimbolkan dengan U misalnya, atau dengan A misalnya, atau suka-suka kalian. Untuk teh juga demikian. Bisa kita gunakan simbol T atau simbol B. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita isikan adalah yang ada pada irisan ini. Karena yang ada pada irisan ini kita belum ketahui, maka kita isikan di sini adalah simbol X misalnya, karena kita belum mengetahui. Boleh dengan simbol apapun, tapi yang familiar biasanya menggunakan simbol X. Artinya X ini adalah anggota yang menyukai susu, juga sekaligus yang menyukai teh. Kemudian yang berikutnya kita akan mengisi semua anggota yang ada di dalam lingkaran merah ini atau yang menyukai susu. Nah, di sini karena yang menyukai susu tadi diketahui 18 anak, sementara di sini juga ada yang menyukai selain susu juga teh, yaitu X. Maka 18 ini dikurangi dengan X. Demikian juga yang menyukai teh. Di sini teh diketahui tadi 20, sehingga kita isikan di sini 20 itu dikurangi dengan X. Kemudian ada yang tidak suka keduanya. Karena tidak suka keduanya, maka tidak berada pada dua lingkaran ini, atau di luar dari dua lingkaran ini, tetapi masih dalam satu kotak S, yaitu jumlahnya 3. Misalnya kita tulis di sembarang tempat, yang penting berada pada kotak S dan di luar dari lingkaran ini. Maka persoalan yang pertama yaitu kita diminta untuk menggambar diagram Venn. Sudah selesai. Untuk gambar diagram Venn dalam persoalan ini seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk menentukan banyaknya siswa yang gemar minum susu dan teh. Nah, di sini yang gemar minum susu dan teh itu ada pada bidang irisan ini atau yang kita sebutkan dengan X. Ya, bagaimana caranya untuk menentukan banyak siswa yang gemar minum susu dan teh itu? Kita ketahui bahwasanya semua anggota di dalam S ini itu adalah yang ada dalam lingkaran merah, juga yang ada di dalam lingkaran biru, juga yang ada di luar lingkaran merah dan biru. Sehingga jika kita jumlahkan semuanya, nanti akan menghasilkan sebesar S ini atau 35. Sehingga bisa kita tulis bahwasanya 18 dikurangi X ditambah dengan X ditambah dengan 20 dikurangi X ditambah dengan 3 ini itu sama dengan S-nya atau sama dengan 35. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan saja. Karena negatif X ditambah X itu adalah 0, maka kita bisa menuliskan 18 ini ditambah dengan 20 dikurangi dengan X ini. 18 ini yang ini sudah 0, tidak perlu kita tulis. Kemudian ditambah, ini ditambah 20 kurangi X ditambah dengan 3, ini sama dengan 35. 18 ditambah 20 38 ditambah 3 berarti 41. Sehingga kita tulis 41 dikurangi X sama dengan 35. Nah, untuk mempermudahnya, maka X ini nanti kita seberangkan ke ruas sebelah kanan, kemudian yang 35 kita seberangkan ke ruas sebelah kiri. Negatif X saat kita seberangkan ke ruas sebelah kanan,
maka nanti tandanya akan berubah dari negatif maka akan menjadi positif. Sementara yang 35 ini dari positif, karena kita seberangkan ke ruas kiri, maka dari positif nanti akan menjadi negatif. Ya, tertulis seperti ini. 41 ini 35 diseberangkan menjadi negatif 35. Sama dengan X ini tadinya negatif, karena diseberangkan sama dengan maka menjadi positif. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa 41 dikurangi 35 itu adalah 6 atau X sama dengan 6. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya banyak siswa yang gemar susu dan teh itu ada 6 orang. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan harapan saya video pembelajaran ini bermanfaat bagi semuanya. Untuk mempermudah kalian memahami pembelajaran ini, maka silahkan video ini disetel berulang-ulang, dipahami dengan baik, sehingga nanti akan lebih paham daripada kalian hanya menyetel satu kali dan sekedar mencatatnya. Kalau kalian mau menyimak berkali-kali, maka nanti kalian bisa memahaminya dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, bagi kalian yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, salam jejak Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.